Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Eh, Kembali lagi ke praktikum grafika komputer. Sekarang sudah masuk ke minggu 6 dan kita selenggarakan secara online. Untuk minggu depan kita bahas nanti di grup ya, teman-teman. Karena minggu depan sepertinya ada tanggal merah tanggal merah gitu. Nah, pada minggu ini teman-teman, kita kembali melanjutkan materi kita sebelumnya, di mana pada materi kita sebelumnya itu kita membahas komponen-komponen utama dari 3GS, teman-teman. Nah, komponen-komponen utama dari 3GS yang sebentar, tak share screen, stop share. Komponen-komponen utama 3GS yang pada minggu lalu kita bahas, setidaknya ada 5 buah, teman-teman. Pertama, ada renderer. Renderer ini kan kayak mesin untuk merender objek 3D yang akan ditampilkan pada layar kita. Terus kedua adalah scene. Scene ini kalau pada minggu lalu kita asumsikan sebagai sebuah ruangan. Ruangan di mana akan diletakkan model 3D di dalamnya. Terus ada kameranya. Kamera ini posisi atau point of view di mana kita melihat model 3D-nya. Jadi kamera kita bisa atur nih, mau ortografik, perspektif, field of view-nya dan lain sebagainya itu bisa diatur. Kemudian adalah geometrinya, di mana pada minggu lalu teman-teman diminta untuk membuat 4 geometri sederhana, yakni torus, box, sphere, sama silinder. Nah, keempat geometri ini harapannya teman-teman sudah bisa lakukan ya, dan sudah dibuat reportnya. Sepertinya deadline nanti malam, jangan lupa dikerjakan flash reportnya. Dan kemudian material, teman-teman. Walaupun pada minggu lalu material yang kita bahas itu cuma singkat, yakni terkait basic material dan juga normal material. Jadi cuma dua yang dibahas, normal material sama basic materials. Mengapa? Padahal 3GS itu melengkapi 6 material, ada Pong, ada Tune, ada Lambert, dan lain-lain sebagainya. Cuman, mungkin minggu lalu ada teman-teman yang sudah nyobain ya, yang sudah nyobain pakai material selain basic sama normal. Itu hasilnya gelap, nggak muncul dia. Mengapa? Karena material-material lain selain basic sama normal ini membutuhkan yang namanya lighting. Lighting, teman-teman. Inilah yang akan kita pelajari pada minggu ini, teman-teman. Jadi pada minggu lalu kita belajar 5 komponen utama, kita pada minggu ini memperdalam lagi 2 komponen lainnya, yakni di material sama lighting. Nah, lighting ini ada juga banyak di 3GS, tipenya ada banyak. Nanti kita bisa coba pelajari satu persatu. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di PPT-nya yang David Leon itu, ada 6 sebenarnya materialsnya, yakni ada pertama basic materials, yang dimana kita sudah coba ya minggu lalu ya, pakai color. Kemudian Lambert material, Lambert materialnya ciri khasnya dia itu kayak kasar teksturnya, jadi matte gitu, matte. Terus ada Pong, Pong ini dia karakteristiknya dia itu ada bagian yang berpendar, berkilauan, kayak besi lah, kayak besi aluminium yang baru. Terus ada standar material, stone materials, dan terakhir normal material. Ini sedangkan 6 jenis material yang bisa kita gunakan di 3CS. Pada minggu lalu, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nyobain ini, Lambert, Pong, sama standar materials, di mana kalau teman-teman cobain, nanti dia hasilnya tuh kayak gelap. Jadi nggak muncul gitu objeknya, karena nggak kelihatan materialnya. Mengapa? Karena untuk material-material ini, dia membutuhkan sebuah eh, lighting, cahaya. Teman-teman bisa cek di sini ya, di 3 gambar ini. Cahaya datang dari sini, cahaya matahari ya. Anggap ada matahari di sini, dia memancarkan sebuah sinar atau cahaya ke sini. Set. Makanya kalau teman-teman cek di gambar ini, kelihatan bahwa di bagian sebelah sini itu lebih terang, ya kan? Nah, ada garis batas ini. Dibandingkan bagian sebelah sininya, gitu. Ini bagian yang gelap. Artinya teman-teman, nanti kita bisa atur posisi cahaya mataharinya. Posisi lightingnya kita bisa atur. Jadi lightingnya mau di sini, itu bisa. Jadi yang terang itu di sini, yang terang di sini itu bisa. Nah, kita juga bisa atur kayak warnanya, intensitas cahaya itu bisa diatur. Nah, ini yang akan kita bahas secara mendalam pada minggu ini. Ini cara penjabaran lebih detailnya ya. Jadi basic itu untuk apa, Lambert itu apa, Pong apa, standar apa, tone, dan normal material apa. Nanti videonya di pause saja kalau mau baca. Ini yang sudah kita lakukan minggu lalu, yakni color, shininess, flat shading, sama wireframe. Mungkin teman-teman ada yang sudah nyobain wireframe juga. Dan terakhir transparansi. Nah, kita lanjut aja langsung ke lighting. Nah, lighting di 3GS maupun di 3D modeling itu sangat penting teman-teman. Karena dengan lighting kita bisa men-highlight atau men-emphasize. Jadi memperjelas lah, mempertegas bagian mana yang ingin kita tampilkan. Jadi kalau misalnya kayak di video atau di film,
Ada bagian yang di highlight atau diberi kepercayaan lebih karena pengen penonton tuh fokus ke arah situ. Mungkin kalau misalnya suka nonton film horor gitu kan, film-film yang gelap gitu, lightingnya kurang, memang sengaja dibuat gelap karena biar penonton tuh penasaran gitu kan, apa sih yang ada di balik kegelapan itu. Tapi ada juga film yang memang mengutamakan lighting karena direktornya pengen kita penonton tuh fokus ke arah tertentu. Nah gitu. Nah lighting di 3D modeling atau di 3GS terutamanya ada 6 buah, 6 tipe teman-teman. Jadi ada pertama directional light, jadi ini cahaya lampu yang diarahkan. Jadi sesuai namanya ya, direct itu directional. Jadi arah lampu yang diarahkan. Ada kedua point light. Point light ini seperti sebuah titik atau sebuah poin yang mendar atau memancarkan cahaya. Jadi cahaya itu ke sini, ke sini. Jadi sebuah titik yang menjadi sumber cahaya seperti sebuah matahari gitu ya. Nah, kalau spotlight itu dia mengarah ke satu titik spot, satu titik sini. Jadi kalau directional itu mengarah itu sih, mengarah satu arah gini, satu, pokoknya searah ke sini semua. Spot itu titik sini aja. Terus ambient light itu suasana. Jadi kayak suasana pencahayaannya gimana. Hemisphere, kalau hemisphere itu dia kita bisa atur pencahayaan untuk foreground sama background. Jadi cahaya untuk ini sama ini itu bisa diatur beda. Jadi background sama foreground itu bisa kita atur. Kalau rectangle light itu kita bisa atur cahaya yang muncul di ini dalam rectangle ini. Jadi cahaya muncul dari rectangle ini. Nah, 6 inilah yang akan kita pakai pada minggu ini. Teman-teman bisa pilih satu, pilih dua, atau pilih semua. Jadi dipakai ke semua semua itu boleh. Nah, nanti yang bagian sini adalah warna. Ini adalah warna dari cahayanya. Jadi warna bisa diatur. Mau warna putih, warna oranye, warna biru itu bebas terserah. Terus sebelah sini adalah intensitas cahayanya. Jadi ini kekuatan cahayanya. Kita bisa coba nanti ya. Semakin gede angkanya, maka semakin tinggi intensitas cahaya. Artinya dia semakin terang. Kalau semakin rendah, maka dia semakin kecil intensitas cahayanya. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa diatur sama seperti kamera ya. Kalau kamera tuh kita bisa atur posisinya. Cara juga sama. Kalau di minggu lalu ya, cara ngaturnya tinggal kamera, titik, position, titik X misalnya, atau titik Y, titik Z. Nah, sama seperti ini. Jadi light, position, titik X, Y, Z. Nah, ini bisa diatur. Posisinya, warnanya juga bisa diatur. Terus intensitas lampu bisa diatur, ini targetnya bisa diatur, dan ini arah harap lampu itu bisa diatur juga. Jadi banyak yang bisa diatur di lighting ini. Untuk lebih jelas, nanti teman-teman bisa cek di 3gs.org, cari aja lighting. Nah, itu nanti muncul semua apa saja properties yang bisa kita atur untuk pencahayaan di 3GS. Nah, ini tugasnya pada minggu ini. Tugasnya pada minggu ini, teman-teman, nanti teman-teman diminta untuk pertama, menampilkan skybox. Nah, skybox itu apa? Skybox itu kayak background, tapi dia itu 30 derajat. Teman-teman pernah nonton YouTube 360 kan? Nah, di YouTube 360 itu kan kita bisa arahkan kamera kita kemanapun arahnya. Dia itu tetap muncul videonya, jadi tetap muncul backgroundnya gitu. Nah, kita bakal pertama menampilkan skybox, kedua menampilkan objek model 3D. Jadi ini objek model 3D kita tidak buat, tapi kita download dari Sketchfab. Terus kita berikan lighting. Nah, 3 ini doang tugasnya pada minggu ini. Oke, ini ya contoh skybox ya. Skybox itu kayak 360 derajat tuh tetap ada gambarnya gitu. Nah, untuk skybox, teman-teman, nanti kita bakal cari di namanya tuh HDRI Heaven. Terus sekarang Poly Heaven sama aja. Kita bisa pilih, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nanti tak demokan caranya. Terus untuk model, silakan pilih satu model 3D bebas apapun itu di Sketchfab. Oke, gitu ya. Oke, secara garis besar itu teorinya. Nah, ini bakal tak demokan praktikumnya secara cepat, secara general. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas Genta sama Mbak Ezra. Cuman karena ini waktu terbatas Zoom-nya, nanti mungkin teman-teman diminta untuk menonton kembali videonya. Karena ini tak mungkin kita nggak bisa nungguin teman-teman ngerjain lah. Jadi teman-teman ngerjainnya setelah video ini selesai ya. Oke, pertama seperti tadi tak sampaikan, teman-teman perlu mendownload yang namanya Service. Itu linknya sudah tak kirim di grup. Silakan ya di-download aja atau teman-teman bisa cek di Elok. Di Elok tuh juga sudah ada link download Service. Sebenarnya nggak cuma Service, tapi juga ada UAM kalau nggak salah. Ya, silakan pilih salah satu. Cuman ini tak gunakan Service yang udah bisa tak gunain. Jadi udah tahu cara makainya. Nah, sebenarnya tujuan dari Service sama UAM ini dia tuh menjalankan local server.
Karena kalau nanti teman-teman menjalankan cara minggu lalu, kalau cara minggu lalu kan kita tinggal klik file HTML-nya kan, nanti muncul file objek 3D-nya. Nah, kalau pakai minggu ini nggak bisa. Nanti dia hasilnya gelap. Nah, di sini nih. Di sini, Surface ini silakan diklik. Ya, nanti silakan download aja, download. Atau teman-teman bisa ini klik aja link yang dikirim di grup. Itu juga bisa. Pilih yang ini nih. Ini linknya udah tak kirim di grup nih. Jadi silahkan diklik. Nanti dia bakal ngedownload file hasil instalasinya di sini. Service. Nah ini. Nah, teman-teman silahkan download dan install Service. Ini aplikasinya free, open source. Nggak perlu di-patch, nggak perlu di-crack. Jadi tinggal install aja seperti biasa. Nanti kalau misalnya ada notifikasi keamanan gitu dari Windows, dia bilang apa nggak percaya sama aplikasi ini, klik aja more info, terus run anyway. Nah, gitu ya. Jadi ini silakan diinstal masing-masing di laptop sendiri-sendiri ya. Ini langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan, mendownload dan install Surface. Nanti kalau misalnya sudah dibuka seperti ini. Nah, nih, bentuknya seperti ini. Surface. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman perlu mendownload Skybox-nya. Skybox-nya. Silakan buka namanya ini, Polyhaven ini. Sudah tak kirim linknya di grup. Silakan dibuka. Cari yang akan teman-teman gunakan sebagai Skybox. Terserah, bebas yang mana aja. Pilih aja, ada banyak banget ini. Misalnya tak pilih padang pasir ini. Nah, diklik. Nah, di sini teman-teman di bagian kanan atas ini. Nah, kan ada bagian ini nih, download nih. Nah, teman-teman pastikan yang dipilih adalah HDR, bukan EXR ya. Jadi HDR. Ya, ini bisa pilih resolusinya juga terserah. Cuman kayaknya kalau 8K ini nggak bisa deh. Perlu login, perlu bayar ya. Atau ya, terserah pokoknya 4K sudah cukup ya. Pastikan ini HDR, terus klik download teman-teman. Jadi dia bakal download file HDR-nya. Ini yang akan kita gunakan sebagai Skybox. Oke ya. Jadi satu, download dan install Surface. Kedua, cari dan download Skybox-nya di HDRI Heaven. Terserah mau Skybox apapun bebas. Ketiga, silakan pilih cari model tiga dimensi. Apapun, terserah. Nggak ada batasan. Misalnya tak pilih car, mobil ya. Nah, cari yang ada gambar gini nih. Yang ada gambar downloadnya nih. Ini artinya bisa diunduh. Nah, ini ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia berbayar nih. Kayak ini. Ini nggak bisa diunduh. Ini harus bayar. Kita cari aja yang gratisan. Ya, ini silakan teman-teman pilih sendiri apapun objek 3D-nya. Nah, yang bisa diunduh ya. Terus diklik ya. Jadi caranya itu tinggal di Sketchfab, cari di sini, terus pilih objek 3D yang akan ditampilkan, terus di scroll ke bawah di sini. Download 3D model. Nah, di sini teman-teman pilih yang formatnya GLTF. Jadi bukan format yang OBJ, USDZ, GLB. Kita download yang formatnya ini. GLTF ya, teman-teman, GLTF. Klik download. Oke, jadi sampai saat ini kita sudah punya tiga bahannya. Satu, Surface sudah terdownload dan terinstall. Kedua, sudah download Skybox di HDRI Heaven. Ketiga, sudah download objek 3D yang akan ditampilkan di Sketchfab. Oke ya, kita sudah punya tiga itu. Pastikan teman-teman sudah punya tiga itu. Oke, nanti eh, tiga itu linknya sudah tak kirim di grup. Kita bakal masukkan ketiga-tiganya ini, enggak ketiga-tiganya ya. Skybox sama 3D modelnya ke dalam satu folder yang sama. Oke ya, kita coba. Ini sudah selesai download. Oke, ini tadi Botlot Car sama ini ya, Puan Tani Nun. Tak pindahin ke folder baru ya. Jadi tadi apa ya? Car in Battle tadi ya. Set. Terus sudah dalam satu folder yang folder eh, zip GLTF object model 3D silakan diekstrak. Oke, setelah diekstrak, oke, nanti dia bakal muncul folder baru hasil ekstraknya ya yang berisi file GLTF-nya di sini. Ini file GLTF-nya nih. Ini kalau teman-teman bisa buka di 3D Viewer Windows atau di Blender nanti muncul nih model 3D yang akan kita tampilkan. Oke, sudah cukup nih. Nah, berikutnya teman-teman silakan download file index HTML yang tadi tak kirim di grup. Ya, gitu ya.
Tadi kalau nggak salah tak kirim di grup itu yang ini ya, yang mana ya, mana ya, mana? Indeks HTML. Ah, ini nih. Ini yang tak kirim di grup. Sengaja yang tak kirim tuh template ya teman-teman, template. Jadi nanti ada bagian yang teman-teman perlu ketik sendiri. Nah, ini sengaja nih. Sengaja biar teman ada kerjaan gitu kan, sembari eh, libur, mudik, sudah mudik di rumah. Ini ada yang perlu diisi, teman-teman, perlu diisi. Nanti tak tunjukin skripnya aslinya. Nah, yang ini adalah library-nya. Jadi kalau minggu lalu, teman-teman, kita hanya mengimport library 3JS di script ini. Ini buat mengimport library 3JS. Nah, berikutnya adalah library-library untuk mengimport file 3D-nya, yakni format GLTF yang ini. Makanya tadi formatnya GLTF nih, pakem nih, nggak bisa diganti jadi GLB atau USDZ tadi, karena kita mengimport library untuk ngeloadnya GLTF begitu. Terus ini buat orbit, buat menggerakkan objek 3D-nya, sama buat skybox-nya gitu. Ini nanti tak kirim di grup. Nah, ini bagian ini teman-teman silakan nanti diisi. Diisi dengan apa? Nah, ini tak tunjukkan videonya. Tak tunjuk videonya. Skripnya, teman-teman nanti silakan nge-pause-pause di videonya ya. Silakan nge-pause-pause di videonya biar ya biar ada kerjaan gitu. Nambah-nambah kerjaan. Mana ya? Oke, ini aja deh. Oke, ini skripnya nih. Jadi ini tak scroll pelan-pelan. Silakan teman-teman sambil di pause-pause atau di slow motion di videonya itu juga bisa. Buat scene, ini skripnya. Terus buat kamera, buat renderer, silakan kopas dari skrip minggu lalu, nggak ada yang tak ubah. Buat controls, ini skripnya. Ini sebenarnya bisa diatur. Skrip ini buat ngekontrol seberapa besar perbedaan atau pergeseran yang bisa terjadi ketika kita mengorbit objek 3D atau melakukan zoom in. Nah, seberapa besar yang terjadi. Nah, terus tekstur skybox, ini skripnya. Nanti kita akan mengganti bagian ini. Kita akan ganti sesuai nama file tadi. Terus GLTF, ini untuk load 3D-nya. Lighting, nah lightingnya ini, nah ini tak hapus saja. Ini udah ketahuan di video ya. Lighting ini bakal teman-teman pilih berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti bakal beda nih tiap orang nih. Ini kalau sebagai contoh, contoh di like ya. Ini tak hapus dulu karena mungkin beda-beda tiap orang. Terus animate, on window resize, dan terakhir ini. Nah ini tak kopas ya teman-teman. Ke script yang sebelah. Di sini, oke ini tak save dulu. Terus file index HTML ini tak pindahkan ke, nah tadi, yang di sini. Jadi ini foldernya sudah lengkap nih. Sudah ada objek 3D-nya di sini. Sudah ada file skybox-nya di sini. Sama sudah ada file index HTML. Namanya wajib pakem index titik HTML. Jadi nggak boleh file minggu 6 punya A, nggak bisa, nggak bakal jalan dia. Jadi benar-benar index titik HTML nih. Jadi index aja, nanti format HTML-nya di save as di Viscode-nya aja. Jadi index ini, ya, I-nya kecil. Ini harus ini. Nanti kalau nggak dia nggak mau jalan. Oke, kita cek lagi tadi. Nah, di sini teman-teman ada yang perlu diubah dari filenya ini. Nah, ini nanti bisa diganti. Silakan mau ganti perspektif atau ortografik. Ini field of view-nya. Terus ini posisi kameranya seperti biasa X, Y, Z bisa diatur sendiri mau dikemanain kameranya. Nah, bagian yang perlu diganti adalah bagian di sini yang skybox. Nanti teman-teman silakan kopas skripnya yang ini, tapi bagian yang load ini silakan sesuaikan dengan nama file skybox-nya masing-masing. Nah, karena di sini tak namain yang nggak tahu ubah sih, Quantaninun 4K, maka di sini tak copy paste ke sini. Oke ya. Oke ya. Ulang sekali lagi. Ini hasilnya seperti ini. Karena tadi nama file skybox-nya adalah Quantaninun, maka ini kita kopas ke bagian di sini. Oke. 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 Terus bagian yang ini, bolded car ini, di copy nama filenya, nama foldernya, diganti ke sini. Jadi yang diganti cukup GLTF-nya aja. Nah, maksud dari script ini adalah
tekstur Skybox, tolong kamu load yang namanya file ini, Quantani Nun 4K HDR. Nah, kenapa kita bisa manggil langsung filenya? Karena file index sama file ini, jadi ini sama ini berada di satu folder yang sama. Kalau semisal teman-teman punya folder baru nih, jadi buat folder baru nih, Skybox, terus ini dipindahin ke dalam sini. Nah, maka teman-teman harus menambahkan Skybox ini di depan sini. Skybox garing. Nah, itu bisa. Jadi ya silakan pilih terserah sih. Mau di luar folder sama atau di dalam seperti ini juga bisa. Nah, ini tak taruh di luar aja. Ini berarti tak pindah keluar lagi ya. Konten ini. Terus, yang ini juga sama. Maka ini artinya adalah tolong GLTF loader, kamu masuk ke dalam folder bootlet car dan panggil file yang namanya sin GLTF yang ini suruh dipanggil. Seperti itu. Terus ini kita bisa atur scale-nya. Jadi scale ke X, ke Y, ke Z. Kalau misalnya model 3D teman-teman terlalu gede, silakan atur lebih kecil. Misalnya 0,5, 0,5, 0,5. Misal seperti itu. Atau terlalu kecil nih. Bisa diatur nih. Jadi 2, 2, 2. Jadi kita resize, rescale 2 kali lipat. Seperti itu ya. Jadi silakan diatur sendiri. Oke ya, ini buat menambahkan dalam scene dan lain sebagainya. Silakan ini kita run terlebih dahulu. Nah, cara runnya teman-teman tidak seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu teman-teman tinggal menjalankan file index ini di kedua kali nih. Oke, kalau misalnya teman-teman lakukan hal seperti ini, maka dia tidak muncul, ya tidak muncul. Nah, jadi nggak muncul filenya. Kita perlu menjalankan service-nya. Service-nya tadi dibuka, silakan dicari service. Nah, klik titik tiga yang ini di sebelah kanan, kemudian pilih cari folder yang tadi dibuat, yang car in bottle tadi. Select folder. Oke ya, sudah dipilih. Klik start, kemudian klik launch browser. Nah, nanti teman-teman dia akan munculkan skybox-nya beserta model 3D-nya di sini. Nah, kelihatan nih. Ya, kecil banget sih. Ya, mungkin kalau nggak kelihatan, silakan ini. Ya, ini kecil banget nih. Ini tak ganti dulu. Mungkin scale-nya kita gedein ya teman-teman ya. Enggak kecil banget soalnya. Ya 5 kali lipat. Set, set. Nah, gitu ya teman-teman. Dia kita gedein. Nah, ini lebih gede sedikit ya lumayan. Nah, terus ini teman-teman gelap tuh. Gelap banget nih. Ya, gak ada lampu nih mati listrik nih. Teman-teman perlu memberikan yang namanya pencahayaan. Lighting. Nah, lighting ya. Nah, lighting ini tambahkan silakan di sini. Nah, silakan pilih mau satu, dua, atau keenam-enamnya dari tipe lighting. Bisa apapun. Misalnya eh directional light. Directional light itu rumusnya, formulanya ini ya. Nih, new three directional light. Nah, terus ini adalah warnanya. F adalah putih. Cahayanya ya. Jadi ya silakan kayak minggu lalu bisa cari hex code-nya, silakan dicari warna apa yang bagus. Terus inilah intensitas cahayanya. Ini contoh ya, kita satu aja dulu. Kalau satu, apa yang terjadi? Apakah dia jadi terang atau tetap gelap? Oke, misalnya mungkin kurang kurang terang nih, ya bisa kita gedein misalnya. Atau kita pakainya jangan di like deh. Scene at di like 100 ya, 100. Coba ya, coba aja. Atau kita pakai 100 malah keterangan ya, malah kurang bagus ya malah kurang bagus ya. Ya nanti silakan pilih-pilih sendiri deh, bisa hadir like, directional like, atau ambience like, atau point like, atau apa tadi lagi, spotlight. Aduh, point like bisa, spotlight bisa, apa lagi, spotlight, terus apa lagi tadi, ambil like, hemisphere like juga bisa, rectangle like. Ya pokoknya rumusnya yang ini ya. Aduh, your meeting will end in 10 minutes. Wah, udah dipanggil nih ternyata. Pokoknya rumusnya yang ini, tiga ini perlu tambahin. Let dir like ini warnanya, ini intensitasnya, ini posisinya, ini ditambahkan ke dalam scene. Begitu ya. Ya nanti silakan diatur-atur sendiri. Intensitas dan warnanya bisa warna yang lain bebas, terserah, nggak usah putih. Jadi silakan tampilkan skybox yang ini. Jadi pinggir-pinggirnya skybox, model 3D tampil dan silakan berikan pencahayaan seperti itu.
Oke, secara garis besar itu mungkin teman-teman ada yang pengen tanya atau mungkin tambahan dari Mas Genta, Mbak Ezra. Waktunya 9 menit dari sekarang. Ada mau tambahan mungkin, Gen? Ezra? Mau share screen? Aman sih mas, harusnya dari masnya jangan satu. Oke, Gen. Dari Ezra. Pengumpulannya gimana mas enaknya ini? Gimana? Pengumpulan. Oh, pengumpulannya nanti flash report. Flash report minggu depan, belum lebaran kan? Minggu depan. Flash report. Flash, Filenya ini dikumpulin enggak ya? kalau minggu tahun lalu gimana ya, Gen ya? Aku lupa ya. Ya sama mas, Apa? sama luka juga. Ezra, Ezra? Lalu dikumpulin, Mas. Oke, berarti dikumpulin. Ya, Berarti di RAR aja ya, Pak? Di RAR atau iya, di-RAR dulu. di RAR dulu? Yang penting Berarti nyari apa modelnya jangan yang besar-besar ya. nah iya itu, Nanti model yang gede-gede. downloadnya susah kalau buat ngoreksi. Ezra mungkin ada tambahan 8 menit Kapan, Mas? aman. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin tanyain. Tak recap tak recap ulang dari awal ya. Download dan install Service. Ya linknya udah tak kirim di grup. Download dan pilih dan download Skybox terserah yang manapun, nggak ada batasan. Yang penting filenya HDR ya jangan XR. Terserah di sini HDRI Heaven. Nah, saya tambah satu lagi, untung untung terkait HDR nih. Jadi teman-teman di tahun lalu ada juga yang kreatif, cukup kreatif. Kita nggak kita itu bisa buat file HDR sendiri teman-teman ternyata. Aku juga baru tahu ternyata tahun lalu dari angkatan 2022 ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil mau yang simple cepet ya silakan cari HDR sendiri atau misal pengen kreatif kita bisa buat HDR sendiri dari image tapi aku lupa yang mana linknya. Jadi ya silakan cari sendiri ya. Yang mana itu bisa bisa kita bisa buat file HDR dari image contoh ya nih tak stop dulu. Oh ya kalau misalnya ini kita bisa stop dulu di Hutau misalnya Hutau. Hutau. Nah, ini kan teman-teman bayangkan ya, Skybox ini nggak mungkin kan ada di HDR Heaven kan. Jadi ini tahun lalu soalnya 2024 tuh masih pemilu ya. Jadi ada Abah Anies, Pak Prabowo, sama Pak Ganjar ya. Ini kan ya kali ada HDR ginian di sini kan, nggak mungkin kan. Nah, ini kita bisa buat file HDR sendiri. Misal teman-teman nih pengen buat HDR foto angkatan, wah kan kelilingnya foto angkatan gitu kan, luar biasa itu bisa juga. Jadi bisa download dari HDR Heaven atau teman-teman bisa buat sendiri HDR-nya. Itu boleh. Terus untuk yang model 3D bisa teman-teman cari di Sketchfab atau teman-teman merasa gabut nih di minggu ini tugasnya kurang banyak ya. Teman-teman merasa banyak waktu bisa buat sendiri model 3D di Blender. Misal nih teman-teman bisa buat sendiri di Blender boleh. Jadi size-nya bisa diatur nih. Nggak terlalu gede gitu kan bisa diatur bisa pakai Decimat. Itu juga bisa. Jadi satu download Intel Service, kedua download atau buat sendiri HDR Heaven, HDRI-nya atau buat sendiri itu juga bisa. Ketiga download atau buat sendiri model 3D-nya di Sketchfab atau di Blender itu bisa buat sendiri, terserah. Terus jalankan skripnya, ya skripnya ada di sini. Ini udah tak tunjukin. Cuman yang tak share ke teman-teman tuh masih kosongan, masih kos-kosongan. Jadi ya setidaknya ada kerjaan buat ngetik ngetik skripnya dari scene, terus ada ngasihin skybox sebagainya. Silahkan diketik sambil di pause-pause aja video ini nanti tak share linknya. Terus jalankan service, masuk ke dalam folder yang sama antara skybox, 3D model sama index HTML. Terus sudah klik start launch browser. Nanti source-nya dia bakal muncul. Kalau misalnya dia nggak muncul, warnanya hitam semua, mungkin ada typo. Jadi sama seperti minggu lalu teman-teman, jadi sensitif. Misalnya harusnya E-nya kecil, teman-teman malah gede, itu dia sudah error. Jadi hati-hati banget sama scriptingnya. Ini typo sedikit saja dia langsung error, langsung hitam, nggak muncul apa-apa. Seperti itu mungkin teman-teman. Ada yang ingin tanyakan dulu terkait tugas dan materi pada minggu ini? Belum ada? 4 menit terakhir ini, ada yang belum absen mungkin silakan absen dulu. Izin Mas, Boleh, monggo. ini PPT-nya saya lihat belum ada diupload di Oh ya, nanti tak share Mas. ya PPT-nya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Oke, thank you sudah ngingetin. Kita nanti tak share juga di Elk atau di grup juga bisa biar langsung ke notice.
Thank you tadi. Daniel ya tadi. Ada lagi yang mungkin pengen tanya? Gak ada? Cukup jelas ya tugasnya teman-teman. Ya nanti silakan di-download ke tiga filenya, Servos, Skybooks, sama 3D model. Terus scriptingnya gimana? Dan dijalankan Servos untuk membuat atau memvisualisasikan 3D model. Tugasnya itu silakan dikerjakan setelah ini. Nanti tak share link. Ini nanti bakal tak share link YouTube-nya. Nanti tak upload YouTube. Terus tak share juga PPT-nya di grup. Mungkin itu teman-teman sudah 3 menit lagi selesai. Em, Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu praktikum kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang akan segera pulang ini kelas terakhir di hari terakhir minggu ini. Artinya minggu depan kita selenggarakan secara online ya, full. Jadi seluruh matkul itu full online teman-teman minggu depan, tidak ada yang luring harusnya. Mungkin itu teman-teman praktikum kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Pada sore hari ini kita cukupkan dulu praktikumnya. Yang misal masih ada gelar-gelar absen, nanti silakan hubungin saya ya, nanti tak masukin secara manual. Terima kasih teman-teman. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.